Selamat sore anak-anak, kita mulai ibadah sekolah minggu online. Sore ini kita pujikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Ditutup, tangan dilipat, ikuti doa tante ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu sore ini yang sudah mengizinkan kami untuk bisa beribadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan tolong curahkan Roh Kudus-Mu, urapi kami, urapi kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Pakai lidah bibir kami untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, tante minta anak-anak bisa bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Kalau Bunyi Sangkakala ya. Ini lagu sukacita, jadi membuat kita untuk lebih semangat lagi ya untuk memuji Tuhan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala ala bumilah, kalau para tebusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala
Kita boleh duduk, kita mau lanjut pujikan untuk Aku Anak Terang. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa menerima firman. Kita minta tolong Tuhan untuk lembutkan hati kita, siapkan hati kita dengan firman Tuhan yang akan disampaikan sore hari ini. Kita pujikan lagu Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak, maaf, Tante mau umumkan, ada pengumuman untuk jam-jam ibadah sekolah minggu online yang dilakukan untuk ibadah onsite sudah ini terjadwal di Surabaya di jam 9.15, di Malang jam 10, di Medan jam 10.15 dan Jakarta jam 16. Untuk ibadah online kita ada ibadah di jam 16 ya. Dan setiap kali untuk ibadah anak-anak harus memperhatikan persiapan-persiapan yang mungkin perlu dilakukan, yaitu Alkitab, alat-alat tulis ya, untuk bagi anak-anak yang sudah bisa membaca dan berpakaian rapi ya. Untuk ringkasan firman Tuhan bisa dilihat di link YouTube untuk tugas dan kegiatan sekolah minggu di Google Classroom dengan kode kelas KISET YIYNP. Dan Tante ingatkan, mungkin anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua ya bisa duduk manis dan tertib ya, untuk tidak lari-lari, teriak-teriak ya, karena kita menghargai hadirat Tuhan ya. Baik, untuk pengumuman sudah Tante sampaikan, kita masuk dalam pujian ini lagi ya, Yesus Ku Panggil. Setelah itu kita berdoa bersama. Yesus
Terima kasih Tuhan, kami sudah persembahkan segenap pujian dan keagungan bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan layakkan dan terima persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi Tante Lili yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi kami semua, berikan hati yang lembut untuk kami bisa menerima benih firman Tuhan dan bisa bertumbuh dalam kehidupan kami untuk bisa kami lakukan dan mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan sore ini buat kami. Jika ada kuasa yang bukan daripada-Mu, kami mau ikat, kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, hai si jahat, pergi, keluar kau. Darah-Mu Tuhan yang berkuasa atas kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, ya kita masuk waktunya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sore ini Tante rindu kita bisa belajar bersama dalam perumpamaan 2 macam dasar ya. Di sini kita lihat di layar ya. Di sini ada 2 macam dasar rumah dibangun ya. Terlebih dulu Tante Lili mau ngasih pengantar ya. Mestinya dari setiap kita enggak asing ya kalau melihat di sekitar kita ada rumah yang dibangun. Tentunya kita lihat itu proses pembangunannya mungkin ya banyak hal atau material-materialnya yang sempat mungkin menghalangi jalan-jalan untuk kita masuk ke rumah dan sebagainya ya. Yang perlu kita perhatikan di sini bukan rumahnya, tidak hanya rumahnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah dasar di mana rumah ini dibangun anak-anak ya. Di sini kita baca dulu ya di Matius 7 ayat 24. Ya, kita baca di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ini dasar satu rumah yang ada di atas batu. Ya. Kemudian kita baca Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, cukup ya. Kita belajar bersama-sama ini apa maksud dari perumpamaan ini. Dari firman Tuhan ini sore hari ini kita belajar mengenai dasar ya. Dasar batu ya, artinya dasar batu ini kan dasar yang kokoh, yang kuat ya. Di mana ini dikaitkan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh, yang kokoh. Artinya apa? Dasar kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Itu secara pribadi kita dikaitkan dalam firman ini bahwa kita ini adalah bangunan dan Tuhan itu adalah dasar dari iman kita ya, dari bangunan kita, bahwa kalau kita dibangun di atas
dasar iman Yesus Kristus ya, maka di sana akan ada keselamatan ya. Kita akan mengerjakan keselamatan-keselamatan. Nah, ini kita bisa lihat di Filipi 2 ayat 12. Ya, di sini Tante bacakan ya. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tentunya ini sangat menolong kita untuk kita memahami, kita dibangun, rumah kita ini adalah yang dimaksud dengan rumah itu adalah bait Allah. Nah, bait Allah itu siapa? Bait Allah itu adalah kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita mengkaitkan diri sebagai pribadi ya, yang sudah Tuhan tebus, yang sudah Tuhan selamatkan ya. Jadi pertama tadi rumah yang dibangun di atas dasar batu. Ya, coba kita lihat ya gambar ini ya, sama rumah yang di atas pasir. Nah, ini ada dua ya. Sekilas terlihat tidak ada satu perbedaan, sama-sama indah ya, sama-sama baik, cantik ya. Tetapi setelah rumah ini mengalami, nanti ada Tante masuk lagi dalam ujian-ujian ya. Rumah ini akan mengalami terpaan angin, mengalami hujan, waktu badai. Ini ujian rumah ini kokoh atau tidak. Nah, ini kita lihat tidak ada perbedaan ya, sepintas untuk gambar rumah yang ada di atas dasar batu dan rumah yang di atas dasar pasir. Yang Tante mau kita lebih tekankan dalam firman sore hari ini, yaitu rumah yang di atas dasar batu ini juga dapat kita baca di kitab Lukas 6 ayat 48. Ya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, kita lihat begitu kokohnya batu itu menopang sebagai dasar rumah tadi ini dalam ketika banjir itu datang ya. Di sini adalah berbicara apa? Kehidupan orang-orang yang percaya atau kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak cukup hanya untuk mendengar firman, membaca Alkitab dan menghafalkan firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus itu ingin kita sampai bisa praktek firman pengajaran yang benar. Tentunya dalam saat tadi menghadapi tantangan-tantangan ya, seperti banjir, angin, hujan, itu ini anak-anak Tuhan ini tetap teguh enggak? Tetap kokoh enggak? Ya, percaya enggak dengan kuasa Tuhan? Ini kita juga bisa melihat contoh yang diberikan oleh Nabi Daniel ya, pada saat dia ditangkap karena dia melakukan ibadah berdoa kepada Tuhan, dia tidak takut, dia tidak gentar ya dengan apa sanksi atau hukuman yang akan dia terima. Dia tetap menjalankan imannya, dia tetap menjalankan keselamatannya dengan benar. Nah, ini sekalipun dia harus akhirnya masuk ke gua singa ya, yang kita sudah sering dengar tentang Daniel, tapi justru Tuhan berperkara buat Daniel dan Tuhan menyatakan kuasanya
untuk menolong Daniel. Demikian Tuhan juga menyatakan kuasanya buat kehidupan kita, khususnya kehidupan anak-anak, ya. Yang mulai dari kecil ini jika kita mengkaitkan diri pada pekerjaan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita lewat tekun beribadah, ya. Dalam 3 macam ibadah, baik saat hari Minggu, saat ibadah penyembahan, maupun ibadah pendalaman Alkitab, anak-anak bisa mengikuti, itu suatu kasih karunia dan itu bisa membuat kita semakin teguh dan membuat kita kokoh, tidak goyah iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menopang, Tuhan mampu menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Ini yang dimaksud dengan di atas batu rumah ini dibangun, artinya kita percaya bahwa Tuhan itu adalah gunung batu kita, ya. Kita baca lagi di Mazmur 18 ayat 3, di sana Tuhan menyatakan diri bahwa Mazmur Daud, ya, di Mazmur 18 ayat 3, di sana Tuhan dikatakan sebagai gunung batuku, ya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Wah, ini lengkap apa yang Tuhan gambarkan dirinya dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita, perisai kita, tanduk keselamatan kita, kota benteng. Wah, kalau kita bicara benteng, ya, Tuhan itu sudah menyiapkan perlindungan, penyertaan, pembelaan dalam kehidupan anak-anak yang masih kecil ini. Tuhan akan pakai untuk menjadi kesaksian dalam kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Tante masuk dalam rumah yang dibangun di atas dasar pasir, ya. Ini tadi Tante sudah baca, ya, kita di kitab Matius 7 ayat 26 dikatakan di sana orang yang tidak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, Tuhan katakan sebagai orang yang bodoh, ya kan? Karena Tuhan ini, ya, kita baca sama-sama, ya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jelas, ya, firman itu begitu jelas untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan katakan orang bodoh? Karena orang yang semacam ini orang yang bimbang, ya, dan ragu akan kuasa Tuhan, tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Sehingga ini disamakan dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ya. Sehingga jika ada badai, jika ada angin, otomatis rumah ini tidak memiliki kekuatan atau kekokohan untuk bisa bertahan, sehingga gampang mengikuti semacam bencana kayak banjir bandang, gampang hanyut, gampang roboh, dan gampang hancur. Ya, ini adalah gambaran anak-anak Tuhan yang bimbang dan ragu akan kuasa Tuhan, ya, yang otomatis ya tidak percaya dengan kuasa Tuhan, ya. Contohnya siapa di sini, ya, kita bisa lihat Petrus, ya, murid Tuhan, saat melihat Tuhan berjalan di atas air, ya, dia ingin ikut berjalan di atas air, dan Tuhan perintahkan kepada Petrus untuk datang kepada Tuhan, ya, dengan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasakan angin dan gelombang mulai menerpa, ya, Petrus menjadi takut dan tenggelam. Ya, ini seringkali ketakutan menenggelamkan iman kita, ya. Ketakutan banyak membawa sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak ada satu kekuatan apapun untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan. Yaitu tadi, kalau kita dasar kita tidak kita
taruh di atas batu, artinya di atas dasar iman kita kepada Yesus. Maka gelombang, angin itu adalah gambaran dunia ya, yang mampu menggoyahkan iman kita untuk kita bisa setia kepada Tuhan, untuk kita bisa mengalami belas kasih kemurahan Tuhan ya. Coba kita lihat gambar yang satu ini ya, yang mana rumah itu ada badai, ada ini. Nah, satu ketika rumah yang di atas batu dan di atas pasir ini akan mengalami ujian-ujian, tentunya dengan alam ya. Ya, ada petir, ada angin topan, ada banjir. Nah, itu semua menguji bagaimana rumah ini masih kokoh enggak, masih bisa tegak berdiri enggak. Nah, kita Tante ajak kita untuk mengerti penekanan secara rohani, apa yang dimaksud dengan ada angin, ada hujan lebat, ada banjir, ya. Ini secara rohani kita mau belajar sama-sama ya Nana ya. Angin ini adalah berbicara tentang nabi palsu atau pengajaran palsu, yaitu ada roh dusta. Di mana roh dusta ini kita tahu semua adalah roh yang berkata tidak benar. Ya, dalam arti mulai berkata bohong. Nah, ini kehidupan kita sehari-hari kita bisa mengoreksi diri. Roh Kudus itu akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Begitu kita menempatkan diri kita di atas batu, ya, menempatkan bangunan kita di atas batu, ya, itu kita bisa menyadari bahwa ini bohong, ini dusta, ini adalah suatu hal yang salah. Itu yang bisa kita rasakan ya, kalau kita memiliki dasar yang kokoh ya. Demikian juga pada rumah yang di atas pasir juga mengalami ujian yang sama, ada angin, tetapi dengan ada roh dusta atau mulai suka berkata bohong, mungkin dia akan berkompromi ya dengan dosa ya. Oh ini kalau dosa-dosa putih untuk berbohong demi kebaikan boleh. Nah seperti itu anak-anak ya. Jadi sama-sama mengalami ujian yang sama, yaitu angin. Di mana angin ini tadi berbicara tentang adanya pengajaran palsu dan ada roh dusta di dalamnya ya. Demikian ada hujan lebat juga, sama-sama mengalami hujan lebat. Baik rumah yang di atas tadi, di atas dasar batu dan di atas dasar pasir, itu juga akan mengalami terpaan hujan lebat. Ya, terpaan hujan lebat ini juga menggambarkan adanya roh najis ya, yang memicu dosa sampai dengan puncak dosa. Nah ini yang apa sih nih Tante? Nah yang dinamakan dengan memicu dosa sampai dengan puncak dosa ini ya berkaitan dengan hal-hal yang kita tonton ya, tentunya enggak jauh-jauh dari sekitar kita. Ya sekarang ini banyak medsos-medsos yang mungkin sudah anak-anak enggak susah untuk mendapatkan segala informasi ya. Tontonan-tontonan yang tidak benar atau mungkin iklan-iklan yang mungkin kita bisa waktu lihat main game ternyata ada iklan yang lewat. Nah, iklan-iklan itu yang mungkin yang tidak pantas untuk kita lihat itu dunia tawarkan tadi lewat seperti itu. Lah, ini ada roh kenajisan ya. Untuk itu anak-anak juga harus berhikmat sama Tuhan pada saat menggunakan medsos, gunakan dengan benar, tujuan benar, maka Tuhan akan tolong dan apa yang anak-anak butuhkan Tuhan akan sediakan ya. Selanjutnya rumah ini juga tadi akan menghadapi banjir. Nah, sekarang ini lagi musim hujan ya, bukan kebetulan ya. Hujan di mana-mana sehingga juga ada banjir tentunya ya, kemana-mana ada banjir bandang, banjir ya. Kalau kita mungkin lewati jalan-jalan ke rumah atau apa, ke sekolah minggu mungkin juga bisa ada genangan-genangan air. Nah, ini kalau genangan air kecil enggak masalah ya, mungkin kita bisa melewati dengan baik ya, bisa lewat. Tapi kalau ini sudah banjir bandang ya, ini namanya musibah ya atau bencana.
Sehingga ini berbicara apa sih Tante ini banjir ini berbicara apa gitu ya. Banjir ini secara rohani ini berbicara tentang antikris dengan kekuatan mamonnya ya. Jadi dengan kekuatan mamon ini sehingga membuat orang menjadi kikir dan serakah ya. Kikir dan serakah ini tentunya pasti akan mencuri milik Tuhan dan serakah ini akan merampas hak orang lain. Ya, ini kita minta hikmat sama Tuhan ya, minta tolong Tuhan berikan hikmat supaya hal-hal yang semacam demikian ini Tuhan lalukan dalam kehidupan kami yang mau taat dan dengar-dengaran kepada firman-Mu gitu ya. Itu setiap kali kalau anak-anak mendapatkan berkat secara tidak sengaja ya mungkin, nah nanti ini Chinese New Year misalnya, Chinese New Year ini kan banyak keluarga bagi-bagi angpau ya, banyak berkat ya yang mungkin anak-anak bisa terima. Nah ini mulai diajar untuk kita belajar, kita menjadi terikat enggak dengan berkat yang tadi dikasihkan. Mungkin kita mulai belajar persepuluhan dari apa yang berkat dikasih kakek nenek kita, opa oma kita pada saat Chinese New Year ya, atau tante om kita, itu bisa kita sisihkan, bisa kita persepuluhkan, dan itu melatih iman kita untuk lebih menjadi iman yang teguh, iman yang kokoh, mau mempraktekkan firman Tuhan, itu yang akan menjadi satu kekuatan buat kita menjadi anak yang setia, menjadi anak yang menyaksikan dan memuliakan nama Tuhan ya. Ya di sini selain tadi ada ada kekuatan mamon, juga di sini ada penyembahan berhala. Banjir ini juga berbicara ada penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Itu mungkin kita bisa mengidolakan seperti artis atau apa ya dalam hidup kita, menjadi idola kita ya. Seperti itu tidak secara kita sadari itu kita mengidolakan manusia, dan itu kita harus waspada ya. Harus selalu mengingat bahwa Tuhan itulah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita ya. Ya, selanjutnya kita mau belajar dari hal tadi, ada macam-macam ujian yang menerpa rumah di atas batu dan di atas pasir ini ya. Maka Tuhan akan memberikan kita satu upah, yaitu ya upah keselamatan ya yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, yang sudah kita peroleh, upah keselamatan itu kita peroleh secara cuma-cuma ya, tidak membayar apapun, tetapi kita ini ditebus dengan darahnya Tuhan yang begitu mahal ya, lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Jadi dengan kita bisa menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang ditebus oleh korban Yesus Kristus, maka kehidupan kita ini kita sadar bahwa kita ini dibangun di atas batu yang teguh ya. Menjadikan kita anak-anak Tuhan sebagai bintang yang bercahaya dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jadikan dirimu sendiri sebagai teladan ya, yang kita baca di dalam Titus 2 ayat 7. Kita baca ya anak-anak ya. Nah, ini Titus 2 ayat 7 berbunyi, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, ini kita dengar lewat firman Tuhan sore hari ini. Kita mendengar, kita membaca bersama ya. Tinggal kita minta kuasa Tuhan turun atas kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi satu teladan dalam berbuat baik ya. Untuk anak-anak mungkin
berbuat baik mungkin bisa dilakukan di rumah ya, mulai dari rumah, bisa membantu orang tua, bisa mengerjakan pekerjaan rumah tanpa harus disuruh, ya hal-hal yang baik itu harus bisa kita menjadi teladan walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak masih muda ya. Tapi anak-anak bisa menjadi bintang yang bercahaya dan menjadi berkat bagi orang tua, bagi mama, papa, bagi kakak, adik ya. Itu semua adalah hal yang bisa kita lakukan di rumah. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi orang hebat ya, penginjil yang besar, enggak. Tuhan minta apa yang bisa kita kerjakan, mungkin di dalam rumah itu sendiri. Ya, tadi bisa menghargai orang tua, ya tadi menjadi teladan dalam berbuat baik ya. Ya, artinya dan artinya anak-anak juga berani, tegas ya. Sampai berani dengan tegas ya, bisa mempraktekkan ya. Jadi kalau ini benar, anak-anak bisa menerima itu dan melakukan itu ya dilakukan. Tetapi juga tegas untuk menolak jika itu adalah sesuatu yang salah. Ya, artinya di mana ada benar pasti ada salah ya. Jadi anak-anak akan tahu secara dewasa dalam ini ya, seiring dengan pertumbuhan rohani kita, itu Tuhan akan berikan kepekaan dalam hidup kita lewat Roh Kudus-Nya, menuntun ya, memberikan kita pengertian-pengertian. Oh ini baik, oh ini benar ya. Bukan baik dan benar karena kebenaran diri sendiri, tetapi baik dan benar sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Ya. Terus kita baca lagi di Titus 2 ayat 10 ya. Ya, di sini jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Dari kecil kita sudah diingatkan untuk hidup jujur, hidup tulus, hidup setia, tidak boleh curang. Artinya apa? Banyak hal kecurangan bisa kita lakukan kalau kita mau, tetapi ya itu kembali lagi tadi bagaimana hidup kita menjadi teladan dalam berbuat baik ya. Yang tadi yang pertama, yang kedua menekankan lagi bahwa kita jangan curang, tapi hendaklah kita tulus dan setia. Artinya apa? Tuhan meminta kita di sini kita bisa menghiasi dan dihiasi oleh firman pengajaran yang benar ya. Maka kita akan dipakai untuk menjadi satu kesaksian, disucikan dan diubahkan. Nah, ini yang luar biasa. Kalau kita bisa mengalami keubahan hidup di sana, kita akan semakin ditingkatkan rohani kita oleh Tuhan, kedewasaan kita semakin menjadi lebih berkenan lagi kepada Tuhan ya, dalam hal melakukan hal yang baik dan tentunya menjauhi apa yang Tuhan perintahkan. Ini tidak yang tadi ya satunya jangan curang. Nah, mungkin ya di sekolah kita ditawari ya dengan hal-hal yang mungkin pada saat ulangan atau apa, iblis terus akan menawarkan sesuatu yang enak buat daging, tetapi itu adalah satu hal yang jahat, hal yang tidak berkenan buat anak-anak Tuhan ya. Karena kita sudah tahu kebenaran firman, untuk itu kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tadi ya, nah, banjir bandang ini tadi, maaf ya, Tante tadi juga lupa ini di dalam banjir itu, seringkali kan air banjir itu warnanya coklat kan, gelap, sehingga keruh kan. Lah ini kalau keruh ini sehingga ada membawa sampah dan lumpur yang tidak terlihat kan ya, karena saking keruhnya. Nah ini artinya apa Tante ya? Jadi firman Tuhan ini coba kita baca tentang banjir bandang ini
sama dengan menghasilkan sampah dan lumpur. Apa sih yang dimaksud sampah dan lumpur? Dapat kita baca di Yesaya 57 ayat 20. Ya, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Nah, sampah dan lumpur ini apa saja? Ayo kita baca lagi di Yehezkiel 34 ayat 18 sampai 19. Ya, apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Air artinya apa? Ini menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita. Ya, banyak hal yang Tuhan ingin bicara dalam kehidupan kita. Tetapi semakin kita mengasihi Tuhan, semakin begitu Tuhan tancapkan semakin dalam bangunan kita di atas dasar batu, ya. Semakin kita rindu, semakin kita rindu bersekutu, rindu beribadah, terlebih mendengar firman-Nya, semakin Tuhan tancapkan lebih dalam lagi pondasi kita di atas dasar batu, ya. Ini firman Tuhan yang Tante bisa sampaikan pada sore hari ini buat anak-anak. Kita belajar bersama, terus meningkatkan kerohanian kita, kedewasaan kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Percaya apa yang menjadi harapan-harapan kita, masa depan kita yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan buat anak-anak dan juga buat Tante. Ringkasan untuk firman sore ini Tante bisa sampaikan, yaitu hasil dari kita menerima firman sore ini, kita minta Tuhan kuasa firman itu bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mempraktekkan firman itu, ya. Itu juga kita bisa artikan dalam hidup berserah dengan Tuhan. Jadi terima firman, praktekkan firman, itulah kehidupan yang berserah. Dan kalau kita berserah, tangan kita angkat, maka Tuhan akan ulurkan tangan belas kasih Tuhan pada kita. Ya, yang gagal di Tuhan buat berhasil, ya, lautan menjadi teduh, ya, yang sakit menjadi sembuh. Demikian juga Tuhan yang jatuh Tuhan angkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk waktunya anak-anak. Kita sudah menyelesaikan untuk kita bisa mendengar firman sore hari ini. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua dan menjadi benih yang bertumbuh semakin hari semakin besar, menjadi satu kesaksian, dan terlebih lagi kita boleh mengalami belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan lewat keubahan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Tante undang kita tutup mata, kita doa sama-sama, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore ini. Kiranya Tuhan berikan hati yang lapang, yang lembut untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu untuk mengabarkan keselamatan-Mu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Opa Omawi, Tuhan pakai untuk Tuhan nyatakan segala perkara sehingga Opa Omawi Tuhan berikan kekuatan, kesehatan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anak di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.